Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Iqlil Saifullah dengan materi kuliah yang lain, yakni Literary Theories and Appreciation. Yang dulu sudah kita fokus ke ego-criticism terkait lingkungan. Sekarang kita fokus ke existentialism. Kenapa kok teori ini? Teori ini menarik sekali karena sekarang sedang viral ya, kejadian Paleka ya, yang sudah tertangkap polisi itu. Masa-masa muda seperti beliaunya ini sering melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tujuannya itu agar mereka eksis, diakui oleh orang lain, diakui keberadaannya kalau dia itu ada. Masa-masa muda seperti ini sangat rentan, terutama masa-masa setelah, kalau perempuan ini, kalau di sini novelnya Soren novelnya Veronica Disetudai ini ya, ini oleh Paulo Coelho dari seorang Brazil. Brazil memang juga banyak kekerasan karena mereka negara free ya, negara yang bebas, jadi perdagangan jual beli senjata juga sudah sangat legal, jadi boleh. Jadi saya contohkan di sini Brazil, karena memang sangat penting ya, ini sebagai pembelajaran kita terutama masa muda, agar tidak salah menyalurkan tujuan keinginan kita, eksis kita di dunia ini untuk apa. Nanti kita bahas juga dari sisi agama dan juga sisi yang lain, sisi yang lain. Tapi fokus saya di sini agama, karena di sini memang eksistensialisme madhabnya dibagi dua macam, yang teis yang percaya dengan Tuhan dan ateis yang tidak percaya dengan Tuhan. Di sini saya mengambil madhabnya Soren Kierkegaard, seorang pastor ya. Pastor yang memang dia itu terkenal redemptionnya, dia itu selalu menebus dosanya dengan mencambuk dirinya sendiri sampai darahnya itu keluar menyentuh tanah bumi agar bisa diampuni dosa-dosanya dan umat-umatnya. Itu redemption, penebusan dosa. Saya sedikit menyinggung ya, agama di sini macam-macam ya. Saya menyinggung agama Kristiani, agama Buddha, nanti agama Islam di general karena ini sastra ya. Oke, kita langsung fokus ke eksistensialisme. Eksistensialisme sudah saya kutip tadi di awal terkait video viralnya Mas Ferdian Paleka. Itu terkait eksistensinya manusia itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya itu tujuan kita itu hidup itu untuk apa sih? Gitu. Apa kita fungsinya kita itu untuk apa? Nah ini nanti kita kupas lewat kacamata sastra yang lebih netral, lebih tidak condong ke kanan dan ke kiri, netral begitu saja. Itu bagaimana sih? Nah, kita ambil contoh videonya novelnya Veronica Disetudai. Di sini saya ceritakan ya sedikit cuplikan. Veronica ini bukan gadis ya, seorang ibu rumah tangga yang sudah punya suami yang sangat mencintai dirinya, keluarga yang sempurna, posisi di perusahaannya yang sudah sempurna, mapan, baik dengan teman-temannya, bosnya juga dengan performanya dia, pokoknya perfect lah. Dia itu Mbak Veronica ini perfect. Tetapi suatu saat dia ingin membunuh, mengakhiri hidupnya sendiri. Kira-kira kenapa ya? Ada novelnya di sini. Veronica Disetudai. Juga dalam Indonesia juga ada versi Indonesianya. Nanti saya fotokan video novelnya. Kalau mau pinjam ke rumah saya saja langsung ke Ahmad Iqlil, ke Awang-Awang ya. Oke, singkatnya seperti ini. Karena dia itu ingin bunuh diri karena dia merasa tidak eksis lagi. Apakah seperti itu? Kita kupas lewat kacamatanya Soren Kierkegaard ya. Soren Kierkegaard itu mencetuskan ada 6 yang utama, 6 prime. Berarti yang lainnya ada banyak? Iya, banyak sekali. Nah, 6 prime of existentialism. Ada tahapan-tahapan orang ini mencapai titik kulminasinya eksisnya, di mengetahui dia itu eksis itu seperti apa. Menurutnya Soren Kierkegaard itu ada 6 yang prime. Ada banyak ya, saya ulangi lagi, ada banyak. Tapi ada yang 6 yang paling utama. Apa itu? Yang pertama ini dia. Existence precedes essence. Kita hidup, maksudnya itu gitu. Tetapi kalau kita itu tidak eksis, kita seolah-olah seperti mayat hidup, begitu loh ya. Ini dialami banyak orang
di dunia. Ketika dia sudah bekerja di usia 24 tahun, dia masa-masa produktif, dia bekerja, memang bekerja. Akan tetapi dia merasa kurang bermanfaat bagi orang lain. Kenapa kok seperti itu? Pada kasusnya seperti Mbak Veronica ini, dia itu bekerja, tetapi ketika dia melihat koran yang berisi pembunuhan, kekerasan, perampokan, perang, dia tidak bisa merasakan dia itu berkontribusi. Terus fungsinya dia itu apa? Dia sangat mempertanyakan eksistensinya dia. Ya. Jadi ini sangat menarik ya kalau kita bahas ya. Kita itu hadir dulu, apakah eksis dulu baru kita itu ada gitu. Seorang bayi dia eksis, tapi belum tentu dia itu berpikir, makanya dia belum ada. Oke kan? Kecuali dia sudah berakal, punya akal, dia sudah berpikir. Dia sudah berpikir pun belum sempurna juga kalau dia itu belum merasa kalau dirinya itu ada. Dalam sisi agama Islam sangat menarik ini. Si ragu-ragu ini adalah masalah terbesar seorang muslim. Saya contohkan seorang muslim ya, ketika dia beribadah, contohnya sholat. Apakah sholat saya ini sampai dicatat oleh Allah sebagai amal yang ibadah yang baik atau tidak? Apakah saya ini itu benar-benar hidup dicatatkan oleh Allah apa tidak? Dan siapa sebenarnya saya ini? Tujuan saya ini apa? Itu sering dipertanyakan ketika zaman-zaman masa-masa belasan sampai 20-an ya, belasan sampai 20-an. Ini sering dipertanyakan oleh orang-orang ketika mereka itu mengindahkan pertanyaan dalam hati kecilnya mereka dan menyibukkan diri di kehidupan kerja mereka. Tentunya ini akan terabaikan, percuma. Tapi ada orang yang memang aware kalau eksistensinya itu perlu dipertanyakan. Dan apakah Allah itu eksis? Apakah ibadah saya ini diterima sama Allah? Nah, hal yang seperti ini tidak karena tidak perlu ditanyakan sebenarnya. Kenapa? Soalnya seperti ini. Sangat berbahaya sekali ketika kita mengomongkan apa sebenarnya tujuan hidup kita. Itu sangat berbahaya sekali. Itu indikasi kalau orang itu harus lebih banyak membaca, berguru kepada orang yang lebih berpengalaman. Begitu. Kenapa? Kalau kita merenung sejenak, ya, sholat misalkan ya, sebenarnya kita sangat mudah mengambil definisi tujuan hidup kita. Ya. Ketika kita bernafas pun, miliaran jutaan partikel yang kita hirup ke dalam detak jantung kita, yang mana detak jantung kita pun kita tidak bisa mengkontrolnya. Kita tidak bisa leluasa untuk menyuruhnya untuk tidak berdetak atau sekarang berdetak, kan tidak ada. Terus siapa yang menggerakkan detak jantung kita? Tentunya yang menciptakan kita, ya kan? Sangat mudah sekali, simpel sekali. Di dalam ajaran agama Islam sangat jelas, lebih jelas ya, sangat jelas lagi kalau kita itu disuruh bersujud. Sangat sederhana. Tujuan kita tuh hanya untuk bersujud. Ya, kita harus bersyukur. Tadi sudah melakukan sholat, sudah mampu bersujud. Ya, yang mana sujud ini tidak bisa dimiliki oleh syaitonir rajim yang tidak bisa sangat diiri. Makanya lama-lama kan sujud itu biar marah itu setan gitu ya. Nah, kamu tidak perlu takut ya. Jadi kita yang mengkontrol diri kita, bukan setan yang mengkontrol. Kita harus berpikir sederhana, tidak perlu muluk-muluk berpikir tentang tujuan hidup kita itu seperti apa. Kita sudah eksis di dunia ini, harusnya bersyukur karena kita nanti tuh mampu bertemu yang menciptakan kita. Andaikan, bayangkan ya, antah berantah tidak yang menciptakan, tidak bisa berpikir, tidak bisa mencerna siapa itu Tuhan yang Maha Esa, sangatkah merugi. Ya, oleh karena itu kita manfaatkan pada momen yang penuh barokah, rahmat. Ini kita merenung. Kita tidak boleh merenungkan tujuan hidup kita. Kalau kita sebenarnya merenung sebentar, ya, memahami apa yang ada di sekeliling kita, itu tidak cukup kamu untuk berpikir tujuan hidup kamu. Sangat banyak. Makanya di dalam Al-Quran disederhanakan, tugas kamu sujud, begitu. Renungkan apa yang saya omongkan ini, ya.
Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya dengan materi yang lain. Yang nomor 2 setelah existence precedes essence dalam novel. Di sini disebutkan di dalam novelnya itu di sini, in short while she would have the final experience of her life which promised to be very different. That dia ingin mengalami experience yang lain, yang mana posisinya yang dicintai dan lain-lain itu sudah biasa, sudah bosan. Dan seolah-olah dia itu meskipun dicintai banyak orang, belum tentu juga dia itu mencintai diri suaminya, bosnya, keluarganya, ibunya, kan belum tentu juga. Makanya ini perlu dia itu mengalami masa-masa dinamis yang namanya sistemnya manusia seperti itu, harus bisa dilalui. Kalau tidak bisa, memang aneh-aneh ya, death, kematian itu yang jadi solusi yang pertama. Meskipun dia tidak memiliki masalah apa-apa ya. Bayangkan, yang tidak memiliki masalah apa-apapun dia ingin memutuskan mati, apalagi yang dia punya masalah banyak ya. Nanti kita ulas di kolom komentar, silahkan memberikan komentar-komentar kalian semua. Semoga video ini bermanfaat. Minggu depan kita masuk ke materi kedua, yang elemen yang prime yang nomor 2. Apa itu? Coba sih kita lihat, absurdity ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.